video saya kali ini. Nah, jadi video ini saya tujukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Literatur Anak Ibu dosen Siti Wahdah. Dalam video kali ini, saya ingin membahas tentang permainan tradisional khas Kalimantan Selatan, Cuk-Cuk Bimbi. Nah, Cuk-Cuk Bimbi ini merupakan sebuah pantun Banjar yang kemudian dilakukan untuk permainan anak-anak masyarakat Banjar. Nah, jadi Cuk-Cuk Bimbi ini merupakan permainan tradisional khas Kalimantan Selatan. Pun alat yang digunakan sangatlah sederhana. Nah, jadi alat yang biasa digunakan dalam permainan Cuk-Cuk Bimbi ini ada disebut undas. Nah, undas ini adalah batu kecil berupa kerikil atau kertas kecil yang dilipat-lipat ataupun korek api kecil. Intinya sebuah benda-benda kecil yang syaratnya itu bisa digenggam dan tertutup. Nah, jadi saya mempunyai kertas seperti ini. Nah, ini bisa dijadikan sebagai undas. Jadi kertas ini kita lipat-lipat kecil seperti ini, lalu kita genggam. Nah, jadi sehingga itu tuh bisa tidak kelihatan gitu. Nah, jadi alat yang digunakan hanyalah undas. Benda apapun itu yang kecil seperti ini bisa digenggam. Permainan ini dapat dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan sebanyak 4-5 orang atau lebih. Bermainnya yaitu mereka yang bermain duduk bersila berhadapan dengan membuat bundaran. Satu orang dari mereka harus ada yang jadi atau yang jaga, yang ditentukan dengan cara hompimplah terlebih dahulu. Siapa yang kalah hompimplah, maka dia yang harus membukukan badan dan telungkup di tengah-tengah bundaran tersebut. Semua yang main meletakkan kedua belah tangannya yang terbuka di atas punggung yang jadi, sambil bersama-sama membaca pantun yang berbunyi, Cuk-cuk bimbi, bimbiku dalam sarunai, tak cucuk tak kulibimu hanya kayak panai. Pantun itu dibacakan sebanyak 3 kali berturut-turut sambil mengetuk-ngetuk punggung yang jadi. Nah, jadi kalau misalnya pantun itu sudah selesai dibacakan, maka undas yang telah disiapkan diletakkan di atas telapak tangan salah seorang pemain yang segera mengenggamnya. Semua pemain menggenggam kedua belah tangannya sambil memutar-mutar kedua tangannya dengan berkata bersama-sama seperti ini. Sagincu liu liu, sagincu liu liu, sagincu liu liu, sagincu liu liu. Nah, yang jadi itu segera bangun dan memperhatikan sekeliling semua temannya. Yang jadi tadi harus menebak sekeliling tangan temannya dan menebak di tangan siapakah undas itu digenggam. Apabila yang ditebak tadi ternyata benar, maka dia yang harus menggantikan sebagai yang jadi tadi. Nah, bila keliru, maka dia harus telungkup lagi dan kembali membaca pantun di atas dan mengulangi urutan permainan sampai ada yang ketebak untuk kemudian menggantikannya. Berikut praktek permainan Cuk-Cuk Bimbi. Cuk-cuk bimbi, bimbi ke dalam sarunai, tak cucuk tak kulibimu hanya kayak panai. Sagincu liu liu, sagincu liu liu, sagincu liu liu. Tebak deh. Salah. Telungkup lagi. Sambil mudah. Cuk-cuk bimbi, bimbi dalam sarunai, tak cucuk tak kulibimu hanya kayak panai. Sagincu liu liu, sagincu liu liu, sagincu liu liu. Aduh. Yang digunakan sebagai nyanyian dalam permainan Cuk-Cuk Bimbi tersebut memiliki makna sebagai berikut. Tusuk-tusuk tanganku, tanganku dalam sarunai, tertusuk merangut mukanya kayak panai. Nah, dalam pantun ini mempunyai makna bahwa adanya larangan yang mengambil apa yang bukan milik kita. Karena apabila kita mengambilnya, maka penyesalanlah yang ada nantinya. Selain dari pantun pengiringnya, dalam cara bermainnya pun ada makna tersendiri. Dengan satu pemain yang jadi, maka itu menunjukkan
sebuah keesaan Tuhan. Di dalam agama Islam yang mana merupakan agama mayoritas suku Banjar, Tuhan hanya satu, yaitu Allah yang Maha Esa. Keberadaan seorang yang jadi dengan keadaan telungkup merupakan simbolisme dari sujud, pengabdian, penyembahan, dan merasa rendah diri. Karena pada dasarnya manusia itu sama di mata Tuhan. Sedangkan telapak tangan yang terbuka menghadap ke atas merupakan wujud kebutuhan manusia kepada Sang Pencipta yang diaplikasikan melalui bentuk doa. Dan undas yang diletakkan di dalam telapak tangan merupakan sebuah doa maupun harapan itu sendiri. Doa dan harapan yang mereka panjatkan kepada Sang Pencipta harus mereka jaga dan tidak membiarkan orang lain mengetahuinya.